Berapa banyak dari setiap kita yang telah merasakan kasih setia Tuhan sampai hari ini. Pertolongannya, penyertaannya, kemurahannya, kebaikannya saudara. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Kami menikmati Roh Kudus. Kami menikmati Roh-Mu Tuhan yang terus menuntun langkah-langkah kami. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah hadir dalam kehidupan kami. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan kasih Tuhan pulihkan jiwaku. Mari bersyukur. Ku bersyukur sebab Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Mari nyanyikan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang bersyukur kepada Dia. Nyanyikan. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kelimpahan berkat-Mu oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan
pelita kami, Engkau perisai kami, Engkau tempat persembunyian kami. Dan kami merasakan tenang Tuhan, kami merasakan aman Tuhan, karena kami tinggal di dalam Engkau Yesus. Wow. Sebab hari-hari ini terus kami merasakan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang selalu membangkitkan kami, kuasa-Mu yang memerdekakan kami, kuasa-Mu yang melepaskan kami dari setiap belenggu, kuasa-Mu yang membebaskan kami dari segala beban yang begitu berat. Kuasa-Mu itu ada dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami. Yes Lord. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari nyatakan pujian. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Yes. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari nyatakan, Dialah sumber kekuatan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Yes, amin. Tempat persembunyian. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari sepakat dengan firman-Nya. Dalam kelemahan kita, kuasa-Mu bekerja. Yes, kami sepakat Tuhan. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Nyatakan, nyatakan. Sumber kekuatan hidup kami, tempat persembunyianku. Engkau
Hai Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB Newsflash. Berharaplah kepada Tuhan di situasi seperti ini. Karena hanya kepada Tuhan kita tidak kehilangan pengharapan. Nah, untuk hari ini kita akan dilayani oleh pastor kita yang jauh-jauh datang dari Purwokerto. Siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Agus Rianto. Tuhan kita adalah seorang pemberi. Dia memberikan berkat-Nya, anugerah-Nya, bahkan Dia memberikan nyawanya. Dan kita pun adalah seorang pemberi karena Tuhan Yesus kehidupan naturalnya tinggal di dalam kita. Sekarang gereja memberikan kesempatan untuk saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan penuh sukacita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah di 0353080714. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya membawa salam, saya membawa greetings dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, saya berdoa, dimanapun saudara berada, saudara terus boleh mengalami kelimpahan akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Pagi hari ini saya mengucap syukur boleh berbagi dengan saudara, boleh membawakan firman. Saya berdoa firman yang akan saya bawakan boleh menjadi berkat buat saudara. Meneguhkan saudara di dalam nama Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara, sebelum saya membagikan firman, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Dimanapun saudara berada, mari kita ambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus ini, saudara. Mari kita angkat roti ini, saudara, dimanapun saudara berada. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita boleh diingatkan akan sebuah kasih yang begitu luar biasa. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia mendemonstrasikan kasih Bapa. Yaitu dengan dia menjadi terkutuk sehingga hari ini saudara diberkati. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi saudara dan menjadi seperti saudara dan saya, menjadi manusia, supaya saudara boleh menjadi satu dengan Bapa. Dia menjadi sakit, dipukul, dicambuk, supaya saudara disembuhkan. Mari kita angkat roti ini saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, buat tubuh-Mu. Yang sudah disalibkan, dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Menggantikan posisi kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami. Dan Kau memulihkan hidup kami, memberikan hidup yang baru. Ini adalah bukti daripada kasih-Mu. Pagi hari ini kami deklarasikan, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami mempunyai tubuh Yesus, mempunyai tubuh kemuliaan Yesus dan kami sudah disembuhkan. Kami mau makan tubuh-Mu ini Bapa dengan hati penuh ucapan syukur dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita ambil cawan ini yang berisi anggur, saudara. Mari kita angkat cawan ini. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk karyamu di atas kayu salib, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kami percaya bahwa saat ini kami boleh diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan karena darah Yesus sudah tercucur di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Bapa buat karya penebusan-Mu. Kami angkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Kami mau meminumnya dengan hati penuh ucapan syukur dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Apa yang baru saja kita lakukan ketika kita mengambil perjamuan kudus, itu adalah sebuah bukti betapa mengasihinya Tuhan kita kepada kita. Betapa sayangnya Bapa di surga sampai dia mau meninggalkan kemuliaan surga dan menjadi seperti saudara dan saya. Sehingga hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh dipanggil orang-orang yang sudah dibenarkan dan kita boleh dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Saudara, pagi hari ini sebelum membawakan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa. Hari yang luar biasa. Hari yang penuh sukacita. Hari di mana kami diingatkan kembali akan kasih-Mu, akan hidup Yesus yang ada pada kami. Ketika firman dibagikan Roh Kudus, Engkau berbicara pada setiap daripada kami, berikan pewahyuan demi pewahyuan akan kedalaman kasih Tuhan begitu lagi, yang begitu dalam, dan kami boleh diteguhkan akan kasih-Mu lebih dan lagi, akan posisi kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini firman yang akan saya bagikan, saya kasih judul Who is Jesus to you? Atau siapakah Yesus bagi Anda? Pertanyaan yang sederhana, siapakah Yesus bagi Anda? Mungkin Anda sekarang sudah bisa jawab, gampang, Yesus itu Tuhan buat saya. Good, luar biasa. Yesus itu juru selamatku. Luar biasa benar. Yesus itu penyembuhku. Benar sekali, luar biasa saudara. Yesus itu raja di atas segala raja. Betul semua saudara. Itu yang saya jawab juga selama ini. Terus dan terus. Saya hidupi dan saya mengucap syukur buat pewahyuan demi pewahyuan. Yang saya dapatkan di dalam pertumbuhan perjalanan rohani saya. Dan saya percaya saudara, setiap daripada kita semuanya itu ada di dalam sebuah pertumbuhan pengenalan akan kedalaman kasih Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, saya berdoa firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, boleh membukakan mata rohani kita lagi sehingga kita boleh diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Saudara, pertanyaan tadi, siapakah Yesus untuk Anda, untuk saya? Itu sebetulnya sebuah pertanyaan yang Yesus lemparkan kepada murid-muridnya. Ada di Matius 16 ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, menurut orang itu siapa saya? Murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan kamu Yohanes Pembaptis. Yang lain lagi mengatakan kamu Elia. Ada lagi yang mengatakan kamu nabi. Gitu. Ada banyak saudara, ada yang mengatakan dia guru. Ada yang mengatakan hal yang lain lagi. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, terus menurut kamu siapa aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa sekali jawabannya saudara. Petrus ini. Nah saudara, di dalam perjalanan kerohanian saya menemukan bahwa Tuhan ingin meneguhkan apa yang kita percaya. Tuhan senantiasa ingin membukakan akan kedalaman daripada kasih Dia kepada kita.
Nah saudara, bagaimana kita melihat Yesus? Atau sejauh mana pewahyuan yang kita miliki mengenai Yesus, itu akan berdampak bagaimana kita melihat dia dan bagaimana kita mengalami penerimaan tentang Yesus kepada kita. Dan bagaimana kita boleh mengalami sejauh kita melihat Yesus, itu akan berdampak bagaimana kita mengalami tantangan, melihat tantangan dalam hidup ini. Tidak bisa terpisahkan saudara. Pertanyaan yang sederhana tetapi mempunyai kedalaman ketika kita bisa menjawabnya. Saudara, ada beberapa contoh di firman Tuhan mengenai bagaimana cara mereka tuh memandang Yesus. Kalau ada seorang perwira, dia memandang Yesus ketika bawahannya sakit, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan Yesus sedang berjalan menuju rumah perwira ini mengirim orang bawahannya untuk berbicara kepada Yesus untuk jangan bersusah-susah datang ke rumah dia. Kenapa? Karena saya melihat senturion ini berkata bahwa aku gak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia tahu posisi dia, ini orang berdosa, dia gak layak untuk menerima Yesus. Sedangkan dia melihat Yesus itu begitu besar, begitu tinggi, begitu agungnya. Dia melihat begitu luar biasa. Sehingga dia berani berkata bahwa Tuhan gak perlu kamu datang ke rumah saya gak layak untuk menerima kamu. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Wow, luar biasa saudara. Bagaimana kita melihat Yesus atau bagaimana dalam cerita ini perwira itu melihat Yesus. Itu berdampak luar biasa. Yesus sampai memberikan pujian. Wow, yang begini ini belum pernah aku jumpai kata Yesus. Sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa saudara. Bagaimana dengan Yairus? Ya, ada cerita lain lagi, Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Dia mengerti mengenai Taurat. Suatu ketika anak perempuannya sakit dan hampir mati. Firman Tuhan mencatat itu ada di Markus 5 saudara. Yairus mengundang Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas anakku. Supaya ia selamat dan tetap hidup. Itu yang Yairus percaya, itu yang Yairus melihat Tuhan harus menumpangkan tangan, harus datang ke rumahnya, harus berdoa, baru sembuh. Saudara, bagaimana cara kita melihat Tuhan akan berdampak kepada penerimaan kita. Ada cerita lain lagi, orang Nazaret. Orang Nazaret adalah tetangga-tetangga Yesus waktu Yesus kecil. Orang-orang Nazaret ini kenal kepada papa mama Yesus, Yosef dan Maria. Kenal kepada saudara-saudara Yesus. Sehingga ketika mereka mengenal Yesus, mereka berkata, loh bukankah ini orang yang kita kenal dulu? Kita kenal papa mamahnya, kita kenal saudara-saudaranya, bagaimana mungkin? Mereka hanya melihat Yesus sebatas kemanusiaan Yesus saja. Yang terjadi saudara, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di Nazaret. Sedih saudara, menyedihkan. Dan pertanyaan ini saudara, saya lemparkan kepada saudara atau beberapa waktu lalu saudara, pertanyaan ini ada di hati saya. Untuk beberapa waktu lama dan saya bergumul dan saya bertanya. Kalau saya ditanyain, kalau Yesus ada di depan saya dan pertanyaan Agus, siapakah aku ini? Saya akan menjawab seperti tadi saya katakan di depan. Saya Tuhan, kamu adalah Tuhanku. Kamu adalah juru selamatku. Kamu adalah penyembuhku. Saya akan mengatakan seperti itu saudara. Tetapi di dalam perjalanan rohani saya mulai Tuhan singkapkan pewahyuan demi pewahyuan yang baru.
Ada sebuah kedalaman yang Tuhan ingin bawa saudara mengenal satu pribadi ini. Saudara, dan saya belajar bagaimana pewahyuan demi pewahyuan ini Tuhan nyatakan kepada satu orang yang bernama Paulus. Saya melihat Paulus ini luar biasa, saudara. Saudara dan saya sekarang ini ada 70 berapa ayat ya saudara ya. Ada buku banyak yang kita bisa belajar. Tetapi Paulus ini saya melihat hanya punya 5 buku saudara. Yang Musa tulis Taurat. Tetapi buat satu orang ini saudara. Itu cukup untuk memiliki pewahyuan yang luar biasa. Tentang Yesus. 2 Korintus 5 berkata begini saudara. Karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Dulu Paulus pun menilai memandang Yesus dari secara jasmani saja. Tetapi sekarang Paulus berbeda. Dia mengalami pewahyuan. Gak cukup hanya melihat Yesus dari sisi jasmani. Seperti orang-orang Nazaret tadi saudara. Nah saya melihat saudara orang ini begitu luar biasa. Di dalam perjalanan Paulus saya lihat ya. Saya bertanya orang ini menghadapi tantangan banyak. Dia dianiaya, dia dilempar batu, dia dipukul, dia saudara dia mengalami penganiayaan, hampir dibunuh, naik perahu hampir karam, di penjara, keluar masuk penjara. Tapi orang ini mengalami sukacita yang luar biasa. Dia tidak terintimidasi dengan semua tantangan yang dia alami. Bahkan dia berkata saudara bahwa apa yang dia terima dulu itu seperti sampah dibandingkan dengan pengetahuan saat ini yang dia miliki. Wah ini luar biasa saudara. Membuat saya ingin mempelajari dan ingin tahu lebih lagi. Dan Paulus mengatakan ini di Galatia 2 saudara. Saya telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi saya yang hidup. Dia berkata bahwa saya telah disalibkan dengan Kristus itu berbicara masa lalu dia. Padahal masa lalu dia kalau menurut ukuran manusia ini luar biasa saudara. Dia orang yang terhormat. Dia mungkin secara posisi tinggi. Mungkin dia diberkati secara keuangan. Dia orang pintar. Pengetahuannya banyak. Tapi buat dia. Itu dia lihat. Dibandingkan dengan satu pribadi Kristus yang saat ini dia kenal. Dia berkata itu gak ada artinya. Dan dia melihat bahwa masa lalu dia itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi saya yang hidup. Tetapi perhatikan ini saudara. Tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengerti benar. Ya, dia mengerti Yesus itu Tuhan. Ya, dia mengerti bahwa Yesus itu juru selamat dia. Ya, dia mengerti bahwa Yesus itu masa depan dia. Dia mengerti bahwa Yesus itu adalah iman dia. Tetapi saudara Paulus mendapat pewahyuan yang begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah hidup saya yang sebenarnya. Wah saudara ini luar biasa sekali. Ada sebuah relationship. Ada sebuah unity, ada sebuah kesatuan. Paulus menyadari bahwa hidup yang dia miliki, Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan saja, tapi dia itu adalah hidup dia. Inilah yang membuat Paulus begitu luar biasa di tengah-tengah tantangan, saudara. Saya berdoa, saudara, pewahyuan ini saudara bisa dapatkan.
Ada sebuah perbedaan yang begitu jauh dan saya sendiri merasakan saudara. Ketika ini disingkapkan dalam hidup saya. Berbeda saudara kekristenan ini. Tidak mudah naik dan turun. Tidak mudah mengeluh. Tidak mudah khawatir. Tidak mudah mempertanyakan Tuhan. Tetapi saya mulai ada suatu keyakinan demi keyakinan dan berani melihat ke masa depan. Karena saya mulai tahu bahwa Kristus itu adalah hidup saya yang sebenarnya. Dia itu adalah identitas saya. Itulah kenapa saya disebut sebagai ciptaan yang baru. Saudara, di Kolose 3, Paulus juga mengatakan begini saudara. Saya ambil dari New Living Translation-nya ya saudara ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, saat ini Bapa di surga tidak melihat kita lagi seperti hanya kita. Tetapi kita tersembunyi di dalam Kristus sehingga Bapa melihat Kristus ada dalam saya. Ini berbeda loh saudara. Saat ini dimanapun saudara berada, saudara lagi mendengarkan saya, katakan, Yesus itu adalah hidup aku yang sebenarnya. Dia itu identitasku. Nah firman Tuhan di Kolose berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kamu, hidup kita, hidup saya, hidup saudara. Paulus ini saudara, luar biasa pewahyuannya. Dia menjadikan hidup Yesus itu menjadi kehidupan pribadi dia, menjadi personal. Tidak lagi dia Yesus hanya sekedar Tuhan, tapi dia adalah hidup aku. Dan ini saudara membawa dampak yang luar biasa. Nah saudara, ketika Tuhan membukakan ini kepada saya, pewahyuan ini saudara, saya merasakan ada perubahan sukacita yang luar biasa saudara. Kemudian Tuhan membawa saya, mengingatkan saya ke Genesis Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang Tuhan katakan? Let us make man in our image, according to our likeness. Mari kita menciptakan manusia ini serupa dan segambar dengan kita. Kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya sehingga manusia itu hidup. Saudara, serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya melihat dari awal saudara. Hati Tuhan itu ketika menciptakan manusia. Tidak, kamu di sana ya manusia, saya di sini. Enggak saudara. Kamu di situ ya, aku di sini. Kita jaga jarak. Seperti sekarang saudara, kita jaga jarak. No. Saya melihat itu saudara ya. Diciptakan serupa dan segambar. Berarti manusia itu mempunyai rohnya dia pada waktu itu. Makanya ada kehidupan. Dari awal saya melihat Tuhan itu ingin manusia itu menyadari. Ada unity, ada kesatuan, ada bonding. Manusia nggak bisa terlepas daripada Tuhan. Akibat daripada dosa, manusia jadi terpisah, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti dan pada waktu tepat waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara, melalui kematiannya dan kebangkitannya, saudara menjadi satu dengan dia, tidak terpisahkan lagi. Inilah yang pewahyuan yang Paulus terima. Paulus mengerti sekali bahwa hidup dia itu hidup Yesus yang ada di dalam dia. Saudara, saya mau katakan begini, dimanapun saudara berada, saat ini mendengarkan saya berbicara, saya mau katakan, hidup saudara adalah hidup Yesus yang ada pada saudara.
Yesus itu identitas saudara. Hidup saudara adalah hidup sejauh Yesus yang memenuhi saudara. Dia gak terbatas, saudara pun gak terbatas. Ketidakterbatasan Tuhan akan membuat hidup saudara menjadi tak terbatas di dalam Dia. Bapak tidak lagi melihat saudara menjadi orang yang berdosa, tapi Dia melihat saudara sebagai anak yang begitu disayangi Tuhan. Paulus berkata, tidak ada sesuatu pun di hidup ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Bapa. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit. Dan hari ini biarlah saudara-saudara boleh diteguhkan, boleh diingatkan akan satu unity, akan sebuah hidup yang saudara miliki, hidup Yesus yang ada pada saudara. Kalau saja pewahyuan ini saudara, terus dan terus, kebenaran ini kita hidupi, kita percayai, dan kita jadikan menjadi milik kita hidupi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada saudara? Kemerdekaan, sukacita yang berlimpah, ketenangan, berani melihat ke masa depan dengan sebuah kepastian. Itulah yang dihadapin oleh Paulus. Itulah kenapa dia bersukacita sekalipun dia di penjara. Dia bersukacita ketika dia ada di dalam badai. Dia bersukacita, dia tenang karena ketika ada tantangan dalam hidup dia. Saya melihat disinilah kuncinya saudara. Jangan mencari ketenangan, kemerdekaan, sukacita dari dunia. Dunia itu tidak bisa menawarkan sukacita, kepenuhan, kemerdekaan, saudara. Kepastian hidup hanya ditemukan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus saja. Kemerdekaan hanya bisa ditemukan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Saudara, saya berdoa mulai hari ini, saudara. Mari jadikan hidup Yesus itu menjadi personal. Yesus itu hidup saya. Katakan itu saudara. Katakan itu saudara. Yesus itu hidup aku yang sesungguhnya. Dia itu identitasku. Saat ini saudara dimanapun saudara berada. Kita sebagai anak-anak Tuhan ada pandemi. Kita mungkin gak enak. Kita kena dampaknya juga saudara ya kan. Tapi saya percaya saudara seperti yang Paulus alami. Pewahyuan akan kedalaman siapa Yesus buat saudara, yaitu Yesus itu hidup saudara yang sesungguhnya. Itu membuat kita itu gak stres. Membuat kita itu gak ketakutan. Membuat kita itu gak bertanya. Tidak membuat kita susah tidur. Tapi sebuah keyakinan yang kita miliki bahwa Yesus itu hidup saya akan membuat hidup kita itu ringan, saudara. Akan membuat kita itu cerah, akan membuat kita itu tetap enak tidur di malam hari, saudara. Akan memampukan kita untuk berani melihat masa depan kita dengan sebuah keyakinan, karena kita tahu bahwa Yesus itu ada hidupku yang sesungguhnya. Saudara, saya berdoa ini boleh menjadi sebuah pewahyuan buat saudara. Bagian kita adalah kita mempercayai kebenaran ini dan menghidupinya, saudara. Wow, luar biasa, saudara, saya melihat. Saya mengalaminya, saudara. Saya senang sekali, saudara, dengan pewahyuan ini. Saya merasakan ada satu bonding, ada suatu hidup yang luar biasa. Karena saya tahu saat ini saudara, dia itu hidup saya yang sebenarnya. Saudara, karena waktu, pada kesempatan ini saudara, saya ingin menawarkan buat saudara, para pendengar yang melihat acara ini. Mungkin saudara berkata, aku ingin memiliki hidup, memiliki kemerdekaan, memiliki sukacita.
yang hanya ditemukan oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau itu adalah saudara, mari tundukkan kepala dan berdoa bersama dengan saya. Hari ini saudara bisa memilikinya. Mari kita tundukkan kepala dan saudara kita berdoa. Bapa di surga, setelah mendengar kebenaran dari firman-Mu, aku rindu untuk mempunyai hidup Yesus yang ada padaku. Aku mengakui, aku percaya Yesus itu adalah Tuhan. Aku mengakui segala dosa dan kesalahan aku membutuhkan juru selamat. Mulai hari ini, aku percaya kepada Yesus Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku adalah Yesus yang ada pada aku. Identitasku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang memenuhi aku dengan hidup Dia dan kasih Dia. Mulai hari ini dan seterusnya, aku dibenarkan Tuhan, aku menjadi anak Tuhan, dan aku menjadi satu dengan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus, aku mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, setelah saudara berdoa, percayai. Saudara dan Yesus adalah satu, tidak terpisahkan. Identitas saudara adalah Yesus. Hidup saudara adalah Yesus yang hidup pada saudara. Tidak akan pernah terpisahkan lagi. Nikmati sukacita, nikmati kemerdekaan, nikmati kepenuhan hidup Dia. Haleluya. Dan saudara, saat ini saya ingin berdoa buat setiap daripada jemaat dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena pagi hari ini kami boleh diingatkan dan diteguhkan lagi bahwa Yesus itu adalah hidup kami yang sebenarnya. Karena hidup Yesus ada pada kami. Oh, kami memiliki kemerdekaan. Kami memiliki sukacita yang berlimpah. Kami memiliki kepastian akan masa depan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat hidup-Mu yang memenuhi hidup kami. Kami berlimpah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Senantiasa berlimpah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Amin.